kita bersyukur di pagi hari ini boleh kembali bersama-sama dalam ibadah chapel kita. Mari siapkan hati kita mau masuk dalam ibadah di pagi hari ini. Baik, kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji Dengan Riang. Bersyukur Tuhan karena atas kasih dan anugerah-Mu bagi kami yang begitu besar, sehingga kami boleh kembali bersama-sama dalam ibadah chapel di pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua agar dalam proses ibadah di pagi hari ini boleh kami diberikan hati yang benar-benar rindu untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, teristimewa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati akan setiap perangkat yang kami gunakan agar semuanya boleh berfungsi dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya boleh terjadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan
Shalom anak-anak dan Miss Mister yang saya kasihi. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu nih Tuhan, biarlah firman-Mu nih boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar mencerminkan sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Pimpin kami terus Bapa, ini doa kami. Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, kalau kita semua mengingat 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang disiplin rohani. Yang pertama yaitu tentang bagaimana kita harus disiplin dalam bersaat teduh. Dan kita sudah mempraktekkan di sekolah kita, di mana kita selalu saat teduh dulu sebelum kita mulai pelajaran kita, sebelum kita mulai kegiatan kita setiap harinya di sekolah ini. Jadi disiplin rohani saat teduh itu sangat penting sekali. Dan minggu lalu kita sudah belajar untuk tema karakter mengenai disiplin rohani, mengenai berdoa, di mana kita harus selalu berdoa dalam kehidupan kita. Karena berdoa itu kita berkomunikasi dengan Allah, dengan Bapa kita di surga. Dan kalau kita biasa ingat istilah kita, orang percaya, doa itu diibaratkan sebagai nafas, ya, nafas hidup orang percaya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau doa itu nafas hidup percaya, berarti kehidupan kita itu harus selalu dipenuhi dengan doa. Kita harus selalu berdoa. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, kita harus sampaikan terlebih dahulu atau minta petunjuk Tuhan di dalam doa. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai disiplin rohani, yaitu pentingnya pengakuan dosa. Kita akan belajar mengenai pentingnya pengakuan dosa dari firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sekali lagi dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan itu, membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan juga melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi pertama saya awali dengan kitab atau surat Yohanes ini. Sesuai namanya Yohanes. Surat Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, Rasul Yohanes ini dikenal sebagai rasul kasih. Teolog-teolog besar termasuk pendeta Dr. Stephen Tong mengatakan Yohanes itu adalah rasul kasih. Nah, pertanyaannya kenapa dia disebut sebagai rasul kasih? Ya, karena sebagian besar kitab atau surat-suratnya berbicara mengenai kasih. Yohanes menulis
Injil Yohanes, surat 1, 2, dan 3 Yohanes, kemudian dia menuliskan kitab Wahyu. Ada 5 yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan 4 dari 4 surat Yohanes itu, satunya Injil dan 3-nya adalah surat Yohanes pertama, kedua, dan ketiga. Itu semua berbicara mengenai kasih. Makanya akhirnya dia disebut sebagai Rasul Kasih. Kalau dia disebut sebagai Rasul Kasih, berarti ya dia menyampaikan kasih dalam tulisan-tulisannya. Berarti dia ini orang atau pribadi yang sudah mengalami kasih yang luar biasa dalam hidupnya, sehingga dia terus mengkhotbahkan, terus menuliskan tentang kasih di dalam tulisan-tulisannya. Bahkan Polikarpus, murid daripada Rasul Yohanes, dia berkata begini, dia memberikan kesaksian. Rasul Yohanes ketika di hari-hari tuanya, dia sudah tidak kuat, dia bahkan ditandu. Dalam dia menyampaikan Injil, dia berkata, anak-anakku saling mengasihilah kamu. Dia terus menerus berkata, anak-anakku saling mengasihilah kamu. Jadi itu menjadi dasar kita menyebut dia sebagai Rasul Kasih. Nah, ketika Yohanes menuliskan suratnya, ada masalah tentu yang terjadi, ada latar belakangnya. Pada saat itu Yohanes mengalami, ataupun pada zaman itu gereja mula-mula atau jemaat mula-mula mengalami atau ada ajaran sesat sebenarnya, ya. Ada ajaran yang bernama Gnostik, ya. Secara singkat, Gnostik ini adalah suatu ajaran sesat yang mengajarkan beberapa hal sebenarnya, ya. Mereka ini mengatakan seperti ini dalam praktik hidupnya, ya. Mereka itu membenci daripada mengasihi, ya. Mereka kecenderungan hidupnya adalah membenci, yaitu dinyatakan dalam 1 Yohanes 2:9. Tetapi mereka mengaku bahwa mereka tidak berdosa, meskipun mereka membenci, tidak mengasihi sesamanya, atau tidak mengasihi Tuhan. Mereka mengatakan, saya tidak berdosa. Mereka juga ini menyangkal Yesus Kristus. Mereka menyangkal bahwa Yesus itu pernah datang dalam rupa manusia untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Itu omong kosong, kata mereka. Dia juga tidak dibaptiskan. Yesus itu tidak dibaptiskan, dia tidak disalibkan. Itu hanya dongeng belaka, itu omong kosong. Ini ajaran disampaikan oleh Gnostik. Dan itu mereka hidup di antara jemaat pada saat itu, yang tentu sangat ditakutkan akan mempengaruhi. Dan bahkan mereka tidak memperhatikan kehidupan moral. Artinya begini, mereka berkata, Yesus pernah berkata begini, aku akan datang segera. Tapi sampai saat ini, ya pada zaman itu, ya, Yesus belum datang-datang juga. Berarti bohong. Karena itu marilah kita bersenang-senang, marilah kita hidup sesuka hati kita, toh dia nggak akan pernah datang. Nah, ini pemahaman daripada ajaran Gnostik yang ditentang luar biasa oleh Rasul Yohanes ini. Makanya dia menuliskan surat ini, terlebih khususnya ketika kita membaca 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Di situ menegaskan tentang terang dan gelap, antara terang dan kegelapan. Karena di sini mereka mengaku sebagai orang-orang terang, padahal perbuatan mereka mencerminkan kegelapan. Karena orang Gnostik ini mereka hidup di antara jemaat, mau mempengaruhi jemaat pada saat itu, dan mereka kehidupannya tidak bermoral. Mereka membenci sesamanya, tapi merasa mereka saling mengasihi, dan mereka otomatis mereka mau mengatakan bahwa mereka hidup dalam terang, padahal itu jelas adalah suatu kegelapan dan suatu hal, atau itu merupakan dosa yang sangat besar. Karena itu Rasul Yohanes mau memperingatkan mereka agar waspada terhadap orang-orang jahat ini, orang-orang sesat ini. Karena jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Mereka mengatakan, mereka
itu mereka itu hidup di dalam, mereka tidak hidup dalam dosa meskipun mereka membenci, melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Nah, mereka ini disebut sebagai orang-orang yang sebenarnya mereka adalah orang yang hidup dalam kegelapan dosa, dan mereka entah sadar dan tidak sadar sebenarnya. Padahal sudah jelas adalah suatu perbuatan dosa. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi jelas begini ya, kita juga sering mengatakan ataupun sulit membedakan. Yesus kan sudah menebus kita, berarti kita nggak ada dosa lagi dong. Seringkali ada yang mengatakan seperti itu. Mereka tidak mau mengakui bahwa dalam kehidupan sehari-harinya masih ada dosa-dosa perbuatan yang terus diperbuat oleh mereka, oleh kita, oleh saya. Bahkan ada semboyan ataupun istilah sekarang yang sangat terkenal, kita cuma hidup sekali, nikmatilah. Ini hampir sama dengan pemahaman gnostik sebenarnya. Dan ini para remaja saat ini sudah sangat tidak peduli dengan kehidupan rohani. Saya berharap murid-murid di SMP Kalam Turus adalah demikian. Kita hidup di dunia ini bukan hidup untuk melakukan hal yang sia-sia. Kita hidup di dunia ini untuk menyenangkan hati Bapa kita yang telah menebus kita dalam Yesus Kristus. Karena jelas firman Tuhan mengatakan bahwa kamu adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena itu muliakanlah Dia lewat kehidupan kita, bukan ikut-ikutan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan yang mengatakan kita hidup sekali aja, ayo kita nikmati, nanti tidak ada kehidupan. Itu bukan ajaran Kristen. Pentingnya pengakuan dosa, artinya bahwa dalam kehidupan kita harus mengakui bahwa kita masih hidup di dunia ini. Berarti kita masih hidup di dalam, masih ada kemungkinan untuk berbuat dosa. Karena seringkali seperti yang saya bilang tadi, bahwa ada begitu banyak orang yang mengatakan kita sudah hidup paling suci, kehidupan kita dipenuhi dengan kehidupan yang dipenuhi oleh Kristus, maka kita tidak mungkin jatuh dalam dosa. Dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, ya, jika kita mengaku dosa kita, itu kata Rasul Yohanes. Di situ kata mengaku itu dari bahasa Yunani homologomen. Selain daripada artinya adalah mengaku, homologomen ini berarti juga mengaku yang disertai dengan janji. Tindakan berjanji. Mengaku berarti tindakan berjanji, kemudian tidak akan lagi melakukan hal yang menyakitkan hati Allah. Jadi contoh nih, ketika kita nih dalam kehidupan kita melakukan dosa, misalkanlah mencuri. Mencuri adalah jelas adalah dosa. Mencuri mungkin uang sejumlahnya berapapun, mungkin 1.000, 2.000 atau berapapun, itu tetap adalah mencuri. Nah itu contoh. Kalau kita melakukan pencurian, itu adalah dosa. Dan sebagai anak Tuhan pasti ada kepekaan harusnya ketika kita hendak melakukan itu. Kepekaan buatlah dosa sehingga kita tidak melakukan. Tetapi ketika pada akhirnya kita pun jatuh dalam dosa pencurian itu, ketika kita sudah sadar, disadarkan oleh Roh Kudus Tuhan, maka kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Artinya begini, kita mengaku dan disertai janji bahwa kita tidak akan mengulanginya lagi. Artinya bahwa kita juga bukan hanya mengaku di bibir saja, oh Tuhan saya tidak akan berdosa lagi, saya mohon ampun, tidak. Tapi dengan janji bahwa akan dilakukan. Kalau kita berjanji otomatis kita harus tepati. Apalagi kita berjanji kepada Tuhan. Itulah makna kata homologomen itu, makna kata mengaku. Jadi pengakuan dosa itu penting sekali dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mengaku, setelah itu kita akan berjanji untuk tidak lagi melakukannya, dan terus meminta Roh Kudus untuk menolong kita
Karena Paulus mengatakan roh memang penurut tapi daging lemah. Jadi kita terus minta Tuhan untuk menolong kita agar kita tidak terjerumus dalam dosa, atau kita tidak hidup atau berkanjang dalam dosa itu. Nah, ketika kita selalu mengaku dosa kita, maka kita akan hidup dalam persekutuan. Dalam bagian yang kita baca ini, ketika dikatakan bahwa setiap anak Tuhan hidup dalam persekutuan dengan Allah dan dengan sesamanya, maka di situ maknanya adalah koinonia, artinya persekutuan yang intim, yang erat dengan Bapa kita di surga. Ketika kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, dengan Allah kita di surga, otomatis kita juga akan memiliki persekutuan yang erat dengan sesama kita. Karena omong kosong, kita memiliki hubungan yang sangat baik, yang erat dengan Bapa, tapi kita tidak mewujud nyatakan dalam kehidupan kita dengan sesama kita. Itu mungkin hanya, makanya dikatakan sih itu adalah pendusta, disebut sebagai pendusta ya, orang-orang yang demikian. Nah, mungkin kita berkata selama ini ketika kita melihat seorang yang sangat rohani sekali, contoh mungkin pendeta, kita berkata, wah dia ini nggak mungkin jatuh dalam dosa, dia ini sudah belajar ilmu khusus, kayak gitu. Tapi seperti yang saya katakan tadi, siapapun itu hanya manusia Yesus, hanya Yesus yang tidak berdosa. Ketika dia menjadi manusia, dia sih yang tidak berdosa. Selain daripada itu semua manusia berdosa, termasuk pendeta dan juga hamba-hamba Tuhan, dan juga kita sudah pelajari di dalam Alkitab. Saya berikan dua contoh. Saya berikan dua contoh saja mengenai mungkin hamba-hamba Tuhan ataupun anak Tuhan yang kita lihat di Alkitab, kehidupannya wow, sangat rohani, sangat baik sekali. Mereka punya hubungan sangat baik dengan Tuhan. Tetapi Alkitab sendiri bersaksi bahwa mereka pun jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa, perhatikannya. Mereka pun jatuh dalam dosa. Contohnya siapa? Daud. Pasti semua kenal Daud. Dia adalah raja kedua di Israel. Raja yang sangat terkenal, sampai saat ini pun namanya terus termasuk terkenal. Tetapi ketika Daud, ketika dia masih menjadi seorang gembala, ketika Samuel mengurapi dia, dan setelah dia diurapi roh Tuhan diam dalam dia, kemudian dia menjadi raja pada akhirnya. Apa kehidupannya tidak pernah berdosa? Pernah, pastinya. Dan yang paling terkenal dosa yang dibuat oleh Daud adalah ketika dia mengambil Batsheba yang adalah istri orang untuk tidur dengan dia, kemudian menjadi istrinya dia, mengambil dia, padahal dia masih memiliki suami yang sah, dan suami itu adalah prajurit daripada Daud. Jadi Daud adalah seorang, istilahnya sekarang adalah bebinor, ya, perebut bini orang. Itulah dosa. Dia berzina dengan Batsheba. Itu dosa yang dibuat oleh Daud. Kemudian untuk membuat namanya tetap aman supaya orang jangan nanti masyarakatnya ataupun hamba-hamba Tuhan di sekitarnya tidak menjudge dia sebagai orang yang merebut orang istri orang, dia memiliki akal agar suami dari Batsheba ini, yaitu Uria yang adalah prajuritnya, salah satu prajurit yang terbaik loh, dia diperintahkan agar ditempatkan di barisan paling depan. Itu dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 15 dikatakan, Daud berkata ya, dia memberikan perintah kepada orang-orang kepercayaannya di medan pertempuran untuk menempatkan Uria di barisan terdepan. Dia berkata begini, tempatkan Uria di barisan terdepan, tempatkanlah Uria di barisan terdepan dalam pertempuran paling hebat. Ya, tempatkan Uria di barisan paling depan dalam pertempuran paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Ya, jadi Daud juga inilah otak dari matinya Uria. Jadi dia sebenarnya juga ada seorang pembunuh. Dia sudah berzina, mengambil istri Uria, kemudian dia juga membunuh suaminya, meskipun bukan tangannya sendiri, tapi dia adalah
orang di balik layar. Dia yang memerintahkan. Jadi tidak salah kalau kita menyebut dia seorang pembunuh. Itulah dosa yang dibuat oleh Daud. Padahal kita tahu Daud ini punya hubungan yang intim, yang relasinya sangat kuat dengan Tuhan, tapi dia masih bisa jatuh di dalam dosa. Dan dosa sangat berat sekali. Dosa perzinahan, dosa pembunuhan. Dan apa yang terjadi? Dalam 2 Samuel pasal 12, dia ditegur oleh Nabi Nathan dengan perumpamaan. Dan pada akhirnya Nabi Nathan bilang bahwa maksud daripada perumpamaan adalah Daud sendiri. Nanti bisa dibaca di 2 Samuel 12. Daud adalah orang yang dimaksudkan dalam perumpamaan itu sebagai orang yang kaya yang menindas orang yang miskin. Dan setelah Nabi Nathan menegur Daud, dia menyesal, dia sadar akan keberdosaannya. Dan tentu di situ ada pengakuan. Dalam 2 Samuel 12 dikatakan bahwa Daud itu menyesal. Ya, karena di balik kata mengaku itu ada penyesalan. Kalau sudah menyesal berarti berjanji kepada Tuhan juga agar tidak melakukan lagi dan minta pertolongan Roh Kudus agar menolong sehingga tidak lagi melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu Daud, ya, yang di salah satu tokoh yang sangat terkenal di Perjanjian Lama. Nah, kalau kita lihat lagi di Perjanjian Baru, Paulus, ya, kita tahu Paulus adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Dia sangat terkenal. Bahkan sebagian besar kitab di Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus. Tetapi dia pun mengakui bahwa dia sering melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia juga mungkin jatuh ke dalam dosa. Ada kemungkinan juga bahwa pada saat-saat tertentu dia jatuh dalam dosa. Kita bisa lihat dalam Roma pasal 7 ayat 13 sampai 26. Ini adalah pengakuan daripada Paulus sendiri. Kita tahu bahwa setelah dia bertobat, setelah Tuhan mempertobatkan Paulus ini menjadi pelayan yang luar biasa. Dia menjadi hamba Tuhan, dia menjadi penginjil yang hebat, yang menyusuri belahan dunia untuk menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus. Tetapi kita lihat juga dia mengatakan begini dalam Roma 7 ayat yang ke-15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci. Apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Kemudian dikatakan lagi, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada dalam aku. Itu dia mengakui dosa yang ada dalam aku. Jadi dia juga ada kemungkinan untuk jatuh, atau dia juga pasti pernah jatuh dalam dosa, meskipun tidak dituliskan secara gamblang dosa apa yang dibuat oleh Paulus dalam hidupnya setelah dia melayani Tuhan. Tapi dia mengakui itu. Dia mengakui itu di hadapan Tuhan. Dan tentu saja dia juga sadar bahwa pengampunan dosa itu pasti dari Tuhan juga. Apa yang dia katakan dalam ayat 24 dari pasal 7 ini, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, dia mengaku dosanya, dia mengaku ketidakberdayaannya dalam dirinya. Di situ dia mengakui kebesaran Tuhan. Tuhan itu ada buat dia. Tuhan itu yang akan melepaskan dia dari tubuh mautnya, tubuh yang penuh dengan dosa itu. Jadi ini 2 contoh saja, dan masih banyak contoh-contoh yang lain juga kita bisa lihat dari hamba-hamba Tuhan yang juga jatuh ke dalam dosa. Jadi selama kita hidup, kita akan terus mengalami peperangan rohani. Kita mungkin dan bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak hidup dan berkanjang dalam dosa. Kita mungkin bisa jatuh dalam dosa, tetapi ketika Roh Kudus menyadarkan kita mengaku kepada Tuhan, di situ akan muncul penyesalan dan janji untuk tidak melakukan lagi. Dan kita harus terus meminta Roh Kudus menolong kita
agar kita bisa benar-benar menjadi pancaran terang Tuhan. Kita harus menjauhi cara hidup yang bergumul dalam dosa terus-menerus dan mengerjakan buah-buah pertobatan dalam hidup kita. Sebab orang yang hidup dalam terang tidak lagi berada dalam kegelapan. Artinya dia akan membenci segala hal yang berhubungan dengan kegelapan dosa. Orang Kristen akan mengerjakan perbuatan baik sebagai tanda syukur atas anugerah keselamatan itu. Jadi mari kita merenungkan terus firman Tuhan ini, dan biarlah Tuhan menolong kita untuk menjalankan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita terus memohon agar Tuhan memampukan kita, agar kita hidup selalu berkenan kepadanya dan tidak menuruti keinginan daging kita yang menjadi dosa dalam kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan menyadarkan kita terus agar kita hidup untuk kemuliaan namanya. Kita menjadi surat-surat Kristus yang terbuka dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami sudah selesai dengan firman-Mu. Kami bisa merenungkan firman-Mu. Kiranya Kau memberkati firman-Mu, agar firman-Mu ini menjadi suluh, menjadi pelita, menjadi terang bagi jalan kami, Bapa. Jauhkanlah kami dari setiap hal yang menyakiti hati-Mu, dan pimpin kami terus, Bapa. Ini doa kami. Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari sama-sama kita mau mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 344. Ingat akan nama Yesus. doa-doa kita di hadapan Tuhan. Biarlah di dalam setiap pergumulan kita serahkan sama Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menjawab seturut dengan kehendaknya. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dan melimpah bagi kami Bapa. Di kesempatan pagi hari ini kami diizinkan kembali untuk boleh menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu.
Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan Engkau sendiri yang mengampuni setiap kami, agar setiap doa kami berkenan di hadapan-Mu. Di saat ini Tuhan, kami mau bersepakat berdoa menyerahkan buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai. Tuhan, dalam situasi saat ini Tuhan memberkati para pemimpin kami, agar setiap kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang boleh diambil, semuanya sekiranya itu berkenan di hadapan-Mu. Khususnya terlebih lagi Tuhan, di masa-masa pandemi saat ini Tuhan, negara kami, bangsa kami tercinta ini dilanda dengan krisis kesehatan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan setiap krisis kesehatan, biarlah virus-virus yang ada saat ini Tuhan di negara kami bersepakat, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan otoritas Allah, biarlah Tuhan berperkara di dalamnya, sehingga Tuhan bangsa kami boleh dipulihkan. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan, bangsa kami yang dimana para pemimpin kami boleh mengambil kebijakan-kebijakan khusus untuk mempercepat proses penanganan COVID ini Tuhan, sehingga yang kami tahu ada vaksin yang sudah beredar untuk masyarakat Tuhan. Kami bersyukur atas setiap apa yang sudah dicapai. Kami percaya Tuhan akan memberkati sehingga negara kami semakin cepat untuk dipulihkan, dan kami rindu negara kami boleh pulih seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Pulau Bali di mana kami ini ada Tuhan. Bapa memberkati setiap pemimpin daerah yang ada, bahkan untuk keamanan di Pulau Bali ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan di masa-masa saat ini Tuhan sendiri yang memberkati, sehingga Pulau Bali yang dimana bergantung dengan pariwisata boleh kembali dipulihkan, sehingga ekonomi masyarakat Bali boleh pulih Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa menyerahkan buat SKK Bali yang ada di sini Tuhan. Bapa, Kau memberkati setiap pemimpin yang ada di yayasan maupun setiap pemimpin-pemimpin kami yang ada di setiap unit. Bapa memberkati, biarlah Tuhan Kau taruh visi dan misi-Mu dalam setiap hati mereka, sehingga Tuhan kami rindu mereka boleh membawa Kalam Kudus ini semakin maju lagi ke depannya, teristimewa Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kami, khususnya untuk Kalam Kudus ini Tuhan. Kami rindu Kalam Kudus ini boleh mempermuliakan nama Tuhan lewat setiap pelayanan, baik itu di jenjang pendidikan yang sementara ini berlangsung Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan buat kami yang ada di dalamnya Tuhan, baik itu guru, murid, bahkan orang tua Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan Kau memberkati, biarlah Tuhan sendiri memberikan kesehatan yang terbaik, semangat yang daripada Tuhan, sehingga dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami yang kami lakukan Tuhan, biarlah kami dapat lakukan itu seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami boleh melakukan itu dengan sebaik mungkin Tuhan. Berkati setiap anak-anak kami, berikan semangat kepada mereka Tuhan, khususnya dalam mengikuti proses PAT Tuhan. Dalam nama Yesus Kau memberkati, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan hikmat-Mu, sehingga kami rindu ada hasil yang terbaik. Kami bersyukur mereka boleh melewati itu dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Begitupun dengan orang tua mereka masing-masing, Kau memberkati. Biarlah Tuhan, mungkin saat ini ada beberapa orang tua yang mengalami krisis karena pandemi ini Tuhan. Kami rindu Kau pulihkan segala sesuatu, sehingga mereka boleh kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang lebih tahu setiap hati kami. Engkau Allah yang menyelidiki setiap hati kami, mengetahui setiap pergumulan kami, dan biarlah Engkau jawab seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sekali lagi doa ini dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita dari sebelum doa penutup yang akan dibawakan oleh Mr. Yakub. Mari sama-sama kita akan pujian yang berkata, terima kasih Yesus.
kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah chapel kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah yang boleh Kau berikan kepada kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati kami dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini. Dan kiranya nama-Mu boleh dipermuliakan lewat kehidupan kami. Sertai kami terus Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih, tetap semangat, lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan Yesus di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Make more time.